Mat mukibinya si Imat ya. Satu persatu kebohonganmu, fitnahmu itu mulai terkuak. Kali ini tentang apa? Tentang tuduhanmu bahwa Pangeran Diponegoro itu dihabibkan oleh para Habib yang kalian tuduh-tuduh sebagai imigran Yaman itu. Ya. Kali ini kamu dibongkar oleh testimoni alias pengakuan dari juru kunci makam dari keturunan ya, makam Mbah Kyai Ilyas keturunan Pangeran Diponegoro. Ini ada juru kunci namanya Mbah Yai Musa Askari itu cerita ya, bahwa beliau itu didatangi oleh orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Pangeran Diponegoro, namanya Kiai Sohibul Faroji. Kiai Sohibul Faroji ya, itu mengaku sebagai keturunan Sunan Kudus dari garis ayahnya dan dari garis ibunya merupakan keturunan Pangeran Diponegoro. Kiai Sohibul Faroji ini Kiai NU, pernah menjabat sebagai wakil sekretaris lembaga Falakiyah Nahdlatul Ulama. Nah, nanti kamu protes saja sama dia ya, jangan protes sama Habib-Habib yang kamu tuduh imigran Yaman itu. Jadi karena dia itu Kiai Sohibul Faroji itu mengaku sebagai dzurriyyah dari Pangeran Diponegoro ya, berarti apa? Yang mengukuhkan kebaalawian, yang mengukuhkan kehabiban Pangeran Diponegoro dan keturunannya itu berarti dzurriyyah dari Wali Songo itu sendiri. Jadi kamu itu tuduhanmu itu tidak benar. Ya, silahkan nanti nonton video ini, ada testimoni dari Mbah Yai Musa Askari yang menjadi juru kunci makam dari dzurriyyat Pangeran Diponegoro itu. Jangan sampai kamu menjadi kejang-kejang setelah nonton video ini. Kita nanti akan temui juru kunci dari Makom Mbah Ilyas ini untuk memberikan keterangan seperlunya. Dan selanjutnya kita akan menunggu reaksi dari keluarga dan keraton di Yogyakarta. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sehat, Ki? Alhamdulillah. Kanduripun panjenengan sehat. Alhamdulillah. Dan saya kali Pak Kiai sinten, Ki? Musa Askari. Pak Kiai Musa Askari panjenengan juru kunci, Ki? Insyaallah. Di komplek Makom Mbah Ilyas. Makam Peguron. Makam Peguron. Mbah Ilyas itu siapa? Mbah Ilyas, sepengetahuan saya, beliau adalah perintis pengembang daripada Torekoh Anak Sabandiyah Khalidiyah Al-Mujadadiyah yang berasal dari Syekh Sulaiman Zudi Jabal Kubes. Bekah begini. Bekah. Mbah Ilyas itu kan abahnya Romo Simbah Kiai Abdul Malik. Abdul Malik. Mbah Malik ya. Dari istri yang keempat. Dari istri yang keempat. Mbah Ilyas itu adalah putra dari Mbah Raden Mas Ali Dipowongso. Itu ditulis di situ ya, Mas. Raden Mas Ali Dipowongso adalah putra dari Ali Diponingrat atau Diponegoro II. Kemudian bin Pangeran Diponegoro Abdul Hamid bin Sultan Hamengkubuwono ke menurut data yang saya terima itu akurat yang ada atau di tidaknya. Kekancingan Keraton ini. Nah ini Pak Kiai Musa, saya ingin bertanya agak kaget ini karena menurut saya ini panjenengan pirsani itu Raden Mas Ali Dipowongso dalam kurung Sayyid Ali Ba'bud itu berarti kan Habib. Iya, itu yang memberi nama gelar Habib itu siapa? Saya mendapatkan data dari Sohibul Faroji
Rabita Fatimiyah Jakarta. Dari Robito Fatimiyah. Fatimiyah Jakarta. Tahu berapa itu? Ya 5 tahun lebih. 5 tahun yang lalu. Ya ini soalnya kaget ini karena Raden Mas Ali Diposo disebut dalam kurung Said Ali Babud AS, berarti mazhab Alawi. Terus ke atasnya lagi Ali Diponingrat juga dalam kurung Said Muhammad Babud titik H. Iya. Ke atas lagi Pangeran Haryo Diponegoro I Said Abdul Hamid. Kemudian ke atas lagi Sultan Hamengkubuwono III dalam kurung Said Hasan. Itu nanti saya lebih jelasnya saya berikan catatannya saja. Oke. Berarti itu semua dari tadi nama-nama Said atau Iya, Habib itu ini saya dari dapat dari Sohibul Faroji. Sohibul Faroji, Rabita Fatimiyah Jakarta. Fatimiyah. Masih ingat namanya enggak ketika? Sohibul Faroji. Itu siapa? Itu kebetulan ziarah ke sini. Saya juga tadinya belum tahu, tapi terus ngobrol-ngobrol gitu terus memberikan itu. Terus dikasih nama itu. Iya. Nah yang ganti ini siapa yang ganti jadi banner begini? Saya ini kan Atas perintah ornamen-ornamen ini memang saya pasang untuk kelengkapan daripada peziarah-peziarah yang ingin tahu. Kebanyakan kan ingin tahu. termasuk yang bikin banner ini ada Iya, itu dalam burung Habib ini panjenengan yang bikin. saya. Dibikin tahun berapa ini Pak Kiai? Ini paling 3-4 tahunan lah. 3-4 tahun. Iya. Kemudian dari pihak keluarga sendiri nggak mempersoalkan? Pihak keluarga enggak. Soalnya saya diberi amanat untuk mengelola makam itu otonom. Jadi ngatur sendiri apa itu mengelola, mengembangkan. Enggak, maksud saya dikasih ada Said Muhammad Babud. Justru dari yang sekarang kan generasi kelima Gus Torik, justru beliau itu tidak lebih tahu. Tidak tahu. Tidak lebih tahu, cuman saya kasih catatannya ya diterima saja. Terus pihak keraton Jogja sudah tahu belum ini? Oh ini. Kalau Gus Torik itu sering kumpul-kumpul di sana, Bani Pangeran Diponegoro, Iya. sering. Artinya Ya, adapun tahu tidaknya, saya sendiri kurang tahu. belum cek ya. Iya. Ya soalnya Kiai sekarang sedang ramai karena banyak tokoh-tokoh nasional yang dialawikan, dihabibkan. Nanti lebih Informasinya. akuratnya saya beri catatannya lengkap. Iya. Oh, gitu. Yang dari siapa itu catatan? Catatan itu tulisan saya sendiri berupa buku. Enggak. Jangan sumbernya dari mana? Banyak, ada itu rujukannya tak tulis semua. Tapi Tidak dari satu arah bukan. di tulisan jenengan ada itu ada Habibnya nggak Said Abdul Hamid? Ada persis. Pak Abud ada. Ada persis. Oke. Oke, Pak Turun Kiai atas informasinya tadi. Ini nanti kan pasti kita masuk di YouTube. Keluarga besar Keraton Jogja juga pasti lihat nanti kan biar di cross check. Sumber Sering dinaik di upload kok sering. Sama wartawan tempat ini Karanglewas. Saya mau nanya nih, Bang. Silakan. Ya, terkait masalah yang ada di beredar di medsos, terkait masalah pemalsuan makam, pemalsuan data segala macam. Itu apakah benar atau tidak itu? Hanya framing saja atau bagaimana, Bang? Aku boleh menjawab dahulu nggak ini Ketua Bib Zamil? Siap, Komandan. Siap, silakan, Pak. Iya. Ya dulu itu ya sebenarnya pertanyaan ini terus mengenai jawabannya sudah berulang-ulang di room ini. Cuman ndak apalah, biar istilahnya makin banyak yang paham. Itu kan pernah terjadi di Banyumas lah. Itu ada salah satu makam keturunan Pangeran Diponegoro, namanya Mbah Ilyas. Nah, di situ Mbah Ilyas itu dinisbatkan ke Ba'alawi. Kalau tidak salah ke Fam Al-Ba'bud. Nah, waktu itu KPN Nusantara melakukan investigasi
datang ke makamnya, terus tabayun ke juru kuncinya. Itu mungkin KBN yang waktu itu sampai sekarang kan pro Yai Imad. Itu ekspektasinya kan yang membawa Alawikan itu dari kalangan Pak Alawi. Tapi ternyata pelakunya itu bukan dari kalangan Pak Alawi. Si kuncennya itu di channelnya KBN Nusantara pun itu menyebut bahwa pelakunya itu Sohibul Faroji. Nah, pelakunya itu kan sudah jelas. Karena ekspektasinya itu pelakunya Pak Alawi, kok ternyata bukan Pak Alawi. Akhirnya kayak istilahnya apa ya, yang tadinya menggebu-gebu mau mengejar pelakunya, akhirnya kan kayak dibiarkan karena pelakunya dengan yang melakukan investigasi ini satu frekuensi. Itu salah satu contoh lah yang terjadi di Banyumas. Tapi namun yang terjadi di lapangan bukan dari Pak Alawi yang merubah itu. Bukan dari Pak Alawi, bukan. Oh gitu. Malah justru sekarang kelompok yang istilahnya memba'alawikan itu, pelakunya itu kontra dengan Pak Alawinya itu ya sekeras dari kubunya Kiai Imad itu. Masalahnya gini ya, setelah saya melihat di media yang beredar banyak, negara kita kan negara hukum. Kenapa kalau seandainya ini dia benar-benar keturunannya, terus makam itu dirubah oleh orang lain, ketika diadakan penelitian ke sana, terus uji forensik, data segala macam, nah laporkan saja ke negara. Kalau memang kan di sini kan Indonesia negara hukum, kok sampai saat ini kok tidak ada tindakan daripada keluarganya? Apakah memang ini dari keluarga Ba'alawi yang merubah atau bukan? Jadi kan saya tanda tanya gitu loh. Itu kan pernah istilahnya kayak Gus Arya sendiri menantang loh. Kalau benar yang dituduhkan itu pelakunya datang ke tempat saya, sampai di situ Gus Arya itu mengadakan sayembara kalau bisa membuktikan, ambil mobil saya. Ternyata sampai sekarang tidak ada yang berani meladeni tantangan Gus Arya itu mengenai ini apa, kayak makam, terus pembelokan sejarah ke Pak Alawi itu Yang saat ini lagi booming di medsos. Apakah sampean ini semua yang ada di sini percaya kalau rombongan yang mengaku daripada Wali Songo mereka itu sudah tes DNA? enggak. Masalahnya kan dia selalu di media sosial itu Hapro grup G itu kata dia ini adalah orang Yahudi. Ba'alawi itu ada keturunan Yahudi, kan sekarang makin parah ini media sosial. Iya, betul. Istilahnya yang dari keturunan Wali Songo yang sudah tes DNA itu antara paman dan keponakannya sendiri saja, yang jelas itu pancer laki-laki loh. Sampai ke leluhurnya yang dari Wali Songo ini itu saja berbeda, yang satunya R, yang satunya O. Itu Kiai Imad nggak berani membatalkan, padahal diterangkan sendiri loh sama Trah Wali Songo ini. Begini, masalah pemalsuan makam dan lain sebagainya, itu tadi Gus Arya sudah menjelaskan, ya, tidak ada satupun pemalsuan makam, ya, dalam artian begini, yang dilakukan oleh oknum Ba'alawi atau Ba'alawi, tetapi nisbat di dalam nisan itu menggunakan nama-nama Ba'alawi.
Kenapa? Karena pada saat kemarin-kemarin dan sampai hari ini banyak orang yang meyakini kalau dinamakan dengan nama Habib atau nama Said dari Ba'alawi itu makamnya jadi rame. Tanggapan demikian. Sehingga ini terjadi di beberapa titik ya. Gus Arya pernah bicara juga itu. Kalau dinamakan itu kota amalnya penuh, intinya gitu. Banyak yang berziarah. Gitu kan. Tetapi pelaku-pelakunya justru oknum-oknum di lokal sekitar makam itu. Gitu. Seperti yang tadi Kang Subali itu siapa namanya tadi siapa? Artinya oknum tersebut bukan dari Ba'alawi. Bahkan sekarang ketika ada penyerangan seperti ini ya yang secara membabi buta itu dia bergabung dengan kelompoknya Pak Imad ini. Artinya ingin berlindung. Seharusnya kan dari kelompok Pak Imad yang menuntut habis orang ini toh. Tapi justru berlindung. Ya, narasinya sudah dibusukkan. Ini orang seperti lempar sembunyi tangan lah. Iya. Nah, masyarakat sudah kadung dicekoki dengan narasi-narasi yang begini. Dan itu beberapa kali terjadi seperti di apa ya, waktu itu Jawa Timur itu pernah mencuat. Ya. Itu ketika pelakunya ternyata bukan Ba'alawi, itu langsung redam. Langsung di-keep. Itu sempat diwawancarai itu. Ada 3 makam baru itu yang semuanya Habib. Ketika beberapa Habib juga mengunjungi, terus ini tim yang wawancara itu menarasikan yang aneh-aneh terhadap Habib. Ketika pelakunya ternyata bukan Habib, langsung silent, langsung diam itu, keep. Nah, ini kan tidak adil, ya. Tidak adil. Kelompok ini memang sudah berbuat hal-hal yang penuh ketidakadilan. Nah, itu sangat miris sekali ketika menamakan dirinya sebagai keturunan Wali Songo. Makanya tadi kan Gus Arya menjamin orang-orang yang menyatakan keturunan Wali Songo dan masuk kepada kelompok apa itu namanya lah, persatuan apa itu, itu teriak-teriak pribumi dan sebagainya yang mengaku-ngaku keturunan Wali Songo, itu Gus Arya tidak percaya. Fenomena yang terjadi di kalangan mereka khususnya seolah-olah menjadi Sayyid maupun Syarif itu satu kemuliaan yang luar biasa.